Bagaimana implementasinya? Kita punya contoh soal seperti di bawah ini. Jadi ada pabrik Tani Maju memiliki 4 buah gudang di tempat berbeda ya. Kita simpulkan A1, A2, A3, A4. Kemudian pabrik juga memiliki 5 agen penyalur di 5 kota berbeda. Kita sebut T1, T2, T3, T4, dan T5. Ya, pada satu periode waktu masing-masing gudang menyimpan 900, 540, 810, 990 unit barang. Ini artinya A1 kapasitas menyimpannya itu 900, A2 kapasitas menyimpannya 540, A3 kapasitas menyimpannya 810. Kemudian masing-masing agen penyalur berturut-turut memesan sebanyak 360, 720, 540, 900, dan 720. Ini artinya T1 itu memesan sebanyak 360, T2 memesan sebanyak 720, dan seterusnya. Nah, biaya pengiriman satu unit barang dari satu gudang ke satu agen itu nampak pada tabel 1. Jadi itu ada angka 30, 2, 18, 12, dan seterusnya. Ya, tampak di tabel 1. Nah, pabrik ingin mengirimkan sejumlah barang dengan biaya sekecil mungkin. Dan aturannya adalah semua barang yang terkirim itu harus sama dengan barang yang diminta. Jadi di sini kita punya jadi sigma AI sama dengan sigma T ya, asumsinya harus seperti ini. Nah, di sini kita kenali dulu tabelnya. Jadi di sini ya, di sini adalah bisa kita bahasakan menjadi sel 11 dari A1 ke T1 ya, sel 11. Ini nanti Anda tuliskan di tabel itu di pojok ya, di atas di pojok terus hurufnya kecil, aturannya seperti itu. Ini adalah C11. Biaya pengiriman satu unit barang dari A1 ke T1 besarannya adalah 30. Kemudian di sel 11 ini nanti kita ngisi ya, kita isi apakah ada barang yang saya kirim dari A1 ke T1. Seperti itu. Jadi apakah ada barang yang dikirim dari A1. Kemudian kalau ada barang yang saya kirim, berapa banyak barang yang harus saya kirim dari A1 ke T1. Jadi banyak barang yang saya kirim itu nanti simbolnya X11. Ya. Nanti yang X11 dituliskan di sini dengan huruf yang besar seperti itu. Nah, di sini ya totalan harus sama dengan banyaknya permintaan 3240 ini. Kemudian pekerjaan Anda sebenarnya itu hanya memperkirakan ya, awalnya ya Anda hanya coba-cobalah, saya tuh harusnya mengirim barang dari mana ke mana, berapa banyak barang yang saya kirim, seperti itu. Anda mungkin menduga saya akan mengirim barang dari tempat satu. Saudara mengisi di sini. Kenapa Anda milih begitu? Karena biayanya di sini yang ya, jadi nanti pasti minimum. Anda punya bayangan seperti itu. Saya akan hindari mengirim barang dari 4 ke 5 ya, dari gudang 4 ke tempat tujuan 5. Kenapa? Karena biayanya paling besar 24 seperti itu. Nah, silakan Anda coba-coba, saya mau ngirim berapa ya dari tempat asal tertentu ke tempat tujuan tertentu. Yang jelas nanti di sini ada syaratnya. Gudang 1 itu 900. Jadi 900 ini harus tersebar ke tempat tempat tujuan 1, tempat tujuan 2, tempat tujuan 3, tempat tujuan 4, tempat tujuan 5. Ya. Kemudian di sini ada angka 720. Jadi tempat tujuan 2 itu bisa menerima sejumlah barang dari tempat asal 1
4, kalau di total itu sesuai dengan permintaan dari dari agen 2 ya. Besarannya adalah 720. Ya, pekerjaan Anda hanya seperti itu. Baik, selanjutnya kita punya tabel transportasi seperti ini ya. Jadi tabel seperti ini, kita ingat kembali tadi biaya pengirimannya itu nanti dituliskan dengan font. Ya, sekarang kita coba program awal dengan menggunakan FAM. Tolong diperhatikan dengan seksama karena program FAM itu lebih rinci ya, lebih rinci daripada NWC tadi. Ya, Anda bikin terlebih dahulu tabelnya seperti yang tabel tadi ya, yang di awal. Kemudian Anda tambahkan BK ya, dan ada BB, beda kolom beda baris. Nah, di BK ini 10 ya. Apa ini artinya? Jadi ada 10 ini. Saudara cari di baris 1 ya. Setiap kolom di baris 1 itu ada 30, ada 2, ada 18, 12, 20 ya. Cari 2 biaya yang kecil, paling kecil. Ya, di sini ada 2 dan ada 10. 12. Anda selisihkan antara 2 dan 12. Selisihkan saja ya, ketemunya 10. Ya, tidak ada bilangan negatif di sini. Kemudian di baris kedua ya, cari 2 beda kolom yang kecil ya. Jadi ini ada 2, ada 8. Jadi selisihnya berapa? Ada 6. Dan baris 3, 2 biaya kecil ya. 12. Baris keempat ada ada ya. Lakukan analog untuk BB, beda baris. Anda perhatikan di kolom 1 ya, cari 2 biaya yang ada di kolom 1. Baris 1, baris 2, baris 3, jadi ada 30, 24, 28. Yang terkecil kebetulan sama ini di sini yang sudah ditandai adalah 2 dan 8 ya, ketemunya 6. Kemudian di kolom 2 ada 2, 14, ketemu 12. Kolom 3 ada 10 dan ada 12, ketemu 2. Kolom 4 ada 8 dan 12, ketemunya 4. Kolom 5 ada 2 dan ada 12, ketemunya 14. Langkah yang pertama selanjutnya adalah silakan dicari BB atau BK terbesar ya. BB atau BK terbesar di sini kebetulan ya 14. Kemudian Anda perhatikan di kolom 5 ada biaya 20, 2, 16, 24. Cari biaya terkecil. Biaya terkecilnya kebetulan 2 ya. C25 adalah 2. Kemudian Anda kirim. Anda akan mengirim semaksimal mungkin barang di C2, mengirim semaksimal mungkin barang di sel 25. Anda kirim semaksimal mungkin. Berapa banyak yang Anda kirim? Di sini ada kapasitas dari A2 540. Permintaan dari D5 ada 720. Ya, kirim semaksimal mungkin. Jadi berapa banyak yang saya kirim? Di sini semaksimal mungkin. Boleh tidak mengirim 720? Tidak bisa. Karena apa? Karena kapasitas dari A2-nya itu hanya 540. Jadi di sini X25-nya saya kirim tadi bisa semaksimal mungkin saya menuliskannya menjadi minimum 720 dan 540 ya. Berapa? 540. Maka di situ di sel 25 saya kirim 540 ya. Kemudian ini ya, ini T5 bintang itu permintaannya 720, sudah terkirim 540, jadi masih permintaan berapa?
ya, 700 540 ketemunya sama dengan 180. Ini nilai 540 ini nanti Anda hapus sudah tidak Anda pakai lagi. Kenapa? Karena sudah terpenuhi ya. Jadi A2 sudah mengirimkan semuanya barang ya 540 ke T5 ya. Jadi nanti baris 2 ini ditulis 2 dihapus ya. Di tabel selanjutnya nanti angka 2, angka 14, angka 14, angka nanti sudah hapus. Dari tabel yang tadi ya kita dapatkan ya pengiriman barang dari A2 ke T5 sebesar 540, kemudian Anda beri tanda pagar, kemudian kapasitasnya A2 sudah habis ya, tadi 540 sudah terkirim semua ke T5, kemudian permintaan dari T5 ya tadi 720 sudah terkirim 540, jadi permintaannya tinggal 180, kemudian itu sudah dihapuskan semua. Langkah selanjutnya Anda mencari BB atau BK sama seperti tadi, jadi di baris 12 selisihkan ketemunya 10, baris 3 itu ada 2 dan 12 ya, selisihnya adalah 10, baris keempat ada 8, kemudian kolom ke-1 ada 8, selisihnya 6, selisihnya 12, ketiga itu ada 10, kolom keempat itu ada 12 dan 12, kolom kelima itu ada 16 dan ada 20 ya, ketemunya 4. Yang tadi sudah diberi tanda pagar itu tidak masuk dalam perhitungan mencari BB ataupun BK. Kemudian Anda perhatikan BB atau BK terbesar di mana? Ketemunya di 12 ya, di 12. Kemudian Anda lihat di kolom 2. Di kolom 2 biayanya yang paling kecil siapa? Ya, C12. C12 biayanya adalah 12 ya, maka Anda lakukan pengisian sel 12 diisi. X12 saya isi semaksimal mungkin di situ. Berapa? Jadi T itu 720. Sementara di sini ya kapasitas dari A1 itu 900. Maka X12 saya isi minimal antara 720 dan 900. Saya isi sebesar 700. Kemudian bagian yang 720 ini harus Anda hilangkan ya, kolom 2 ini nanti bilangan-bilangan biaya-biayanya dihapus ya, permintaannya juga dihapus. Kemudian kapasitas dari A1 yang tadi 900 sudah tinggal berapa ya, berarti 900 dikurangi 720 ketemunya sama dengan 108, seperti itu. Ya, baik, tadi di langkah 2 sel 12 diisi dengan di sel 12 720, kemudian diberi tanda pagar, kemudian biaya-biaya di kolom 2 hapus, hilang ya. BB-nya yang 720 juga sudah terpakai di sel 12 sehingga mohon maaf, bukan BB, permintaannya ya, permintaannya di T2 itu 720 sudah habis terpenuhi untuk di A1 T2 720 sehingga permintaannya hilang, hapus. Kemudian kapasitas A1 yang tadi 900 dikurangi 720 menjadi masih sisa 180 ya. Kemudian menuju ke langkah ketiga masih sama seperti yang tadi, kita cari BB
BK yang terbesar gitu ya. Jadi dimulai dari baris 1 ya, baris 1 ini beda kolomnya ya, ada 30, 18, 12, 20. Yang di A1T2 sudah tidak digunakan ya. Sekarang tinggal mencari dua selisih yang bilangan-bilangan yang terkecil. Jadi ada 12 dan 18. Selisihnya ada 6. Kemudian baris 2 tidak diisi. Baris 3 itu ada 2 dan 12. Selisihnya 10. Baris 4 itu ada 8 dan 10, selisihnya 2. Ya, kemudian kita mainkan di beda baris, kita di bawah ya, ada masih sama 2 dan 8. Selisihkan 6. Kolom 2 kosong, kolom 3 itu ada 10 dan 12, selisihnya 2. Kolom 4 itu ada 12 dan 12, selisihnya 0. Kolom 5 itu ada 16 dan 20, selisihnya 4. Ya, kemudian setelah itu dicari BB BK terbesar. Ya, BB BK terbesar itu ada di 10 ya. Kemudian perhatikan di baris ketiga cari biaya paling kecil. Biaya paling kecil adalah di A3T1 ya, sel 31. Dengan C31 itu 2. Maka isi sel 31 itu dengan semaksimal mungkin yang bisa dikirim ya. Di sini T1 itu mintanya 360, sementara A3 punya kapasitas 810. Jadi kita tulis X31 minimal 360 dan 810 sama dengan 360. Ya, jadi kita kirim semuanya ya, kirim semua sesuai permintaan dari diisi dengan 360 di sini. Ya, kemudian karena habis maka nanti bilangan yang ada di kolom 1 selain 360 itu dihapuskan. Kemudian A3 yang tadi 810 dikurangi dengan 360, sisanya sama dengan 450 ya. Hasil ini dituliskan di tabel selanjutnya ya. Ya, kita lanjutkan. Tadi sel 31 sudah diisi dengan 360 ya, kita tuliskan di tabel ini ya. Dikasih tanda pagar, kemudian diisi dengan 360. Ya. Kemudian biaya di kolom 1 tadi sudah dihapus. Kemudian kapasitasnya A3 sudah berubah dari 810 dikurangi 360 masih ada 450. Ya, menuju ke langkah keempat masih sama, kita cari BBBK ya. Di baris 1 lihat beda kolomnya, dua beda terkecil masih 12 dan 18. Maka bedanya 6, baris 2 tidak ada, baris 3 gunakan 12 dan 12 ya. Ketemunya 0. Baris 4 gunakan 18, ketemunya 8. Kolom 1 tidak diisi, kolom 2 juga tidak, kolom 3 12 2, 4 itu 12 dengan 12 itu ketemu 0, kolom 5 itu 16 dan 20 ketemunya 4. Dilanjut ternyata dicari BBBK yang terbesar adalah di baris keempat ya. Kemudian dicari biaya terkecil di baris keempat. Kosong yang sudah 41 digunakan dalam perhitungan ya, Anda gunakan yang sisanya ya, sisanya. Jadi ada 10, ada 18, ada 24. Jadi yang terkecil adalah di 10 ya, 4310. Maka isi sel 43 semaksimal mungkin. Jadi di sini T3 itu mintanya 540, A4 punya kapasitas 990. Jadi dikirim semuanya ya, dikirim semuanya. Jadi di sini X43 itu sama dengan minimum dari 540 dan 990, ketemunya 540 ya. Jadi di sel 43 diisi dengan 540. Dan sudah habis permintaannya, maka di kolom 3 itu semua biayanya dihapus
ya, kecuali tadi yang 540, kemudian A4 bintang itu berubah ya, dari 990 dikurangi 540 sama dengan 450. Isikan ini di tabel selanjutnya, tidak di tabel yang ini, di tabel selanjutnya supaya langkah Anda menjadi lebih jelas. Ya, tadi di langkah keempat, sel 43 sudah ketemu 540, kita masukkan ke tabel selanjutnya, tidak di tabel yang dengan 540. Kemudian kapasitasnya menjadi 450. Ya, kemudian menuju ke langkah 5 kita cari BBBK lagi di baris 1 ya. Biaya 12 dan 18 selisihnya 8. Baris 2 kosong, baris 3 antara 12 dengan 16 ketemunya 4. Baris 4 antara 18 dan 24 ketemunya 6. 3 kosong, kolom 4 itu antara 12 dengan 12 ketemunya 0. Kemudian dari BBBK terbesar itu ada 8. Kemudian di baris 1 dicari biaya terkecilnya. Biaya terkecilnya ada antara pilihannya antara 12 dengan 20. Yang lainnya nggak usah diperhatikan. Jadi terkecilnya adalah di 14 ya, biayanya itu 12, kemudian isi sel 14. Isi semaksimal mungkin yang bisa diisi. Jadi antara 900 per menit. A1 cuma punya kapasitas 180. Di sini bilang kemudian permintaannya 900 ini nanti akan berubah ya menjadi 180 sama dengan 720. Hasil perhitungan ini tidak dimunculkan di tabel sebelum ini, tidak dimunculkan di tabel ini, tapi dimunculkan di tabel selanjutnya. Ya, tadi isian sel 14 ya dari langkah 5 dimunculkan di tabel selanjutnya ya, di tabel ini ya. A14 diisi dengan 180. Kemudian A14 diisi 180, kemudian permintaannya sudah berubah dari 900 menjadi 720. Masih sama tadi dicari BBBK ya untuk di langkah ke-6. Baris 1 tidak diisi, baris 2 tidak diisi, baris 3 ya antara 12 dengan 16 ketemunya 4, baris 4 antara 18 dengan 24 ketemunya 6. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 tidak diisi, kolom 4 antara 12 dengan 18 ketemunya 6, kolom 5 antara 16 dan 24 ketemunya 8. Dipilih yang terbesar yaitu 8 di kolom 5, cari biaya di kolom 5 yang terkecil yaitu ada di sel 35, 16 ya. Kemudian lakukan pengisian semaksimal mungkin di sel 35. Jadi permintaan tempat tujuan 5 itu ada 180, A3 punya kapasitas 450. Kirim semaksimal mungkin. Jadi di sini kirim sebesar 180 ya. Menuliskannya isi sel 35 dengan minimum antara 180 dengan 450 ya, ketemunya 180. Kemudian biaya-biaya di kolom 5 itu dihapus, kemudian A3 bintang sudah berubah ya, yang di sini berubah ya, 450 dikurangi 180 sama dengan 270. Isian ini dimunculkan di tabel selanjutnya. Ya, isian sel 35 tadi 180 dimunculkan di tabel selanjutnya.
ini ya, sel 35 kemudian kapasitas A3 di sini 270 gitu ya. Kemudian lanjutkan langkah ke-7, mencari BBPK lagi. Baris 1 sudah tidak ada, baris 2 tidak ada, baris 3 ya hanya 12. Ya kalau hanya satu ya ditulis saja 12. Baris 4 hanya 18, diisi 18. Kemudian kolom 1, 2, 3 tidak ada, kolom 4 antara 12 dengan 18 tuliskan 6. Terbesar adalah di 18, di baris keempat, cari biaya terkecil. Ada di kolom 44. Kemudian isi semaksimal mungkin. Jadi T4, tempat tujuan 4 itu mintanya kapasitasnya dia cuma 450 ya. Jadi kirim semaksimal mungkin. Di sini saya kirim 10. Kemudian yang 450 yang di sini nanti hilang. Ke 18 angka 18 ini berubah jadi nanti pagar. 720 ini ya, T4 bintang sudah berubah jadi 720 dikurangi 450 ketemunya 270. Hasil ini, perhitungan ini dituliskan di tabel selanjutnya. Isian sel 44 tadi 450 dimunculkan di tabel ini 450, kemudian permintaannya tadi menjadi 270. Sebenarnya untuk mengecek langkah Anda sampai sejauh ini itu sudah benar atau belum, Anda selalu perhatikan permintaan ya yang ada dengan kapasitas yang ada. Kalau nanti dijumlahkan ya masing-masing ya, misalkan di kolom permintaan itu masih ada 2 sel yang ada isinya, di kolom kapasitas 2 atau 3 sel yang ada isinya. Kalau dijumlahkan permintaan, jumlah permintaannya harus sama dengan jumlah kapasitas. Ini 270 sama dengan 270. Jadi dugaannya sampai tahap ini langkah Anda sudah sesuai seperti itu. Kemudian lanjutkan lagi cari BBPK. Baris 1 tidak ada, baris 2 tidak ada, baris 3 ya, hanya ada 1, itu 12. BB-nya dari kolom 1 kolom 12 divisi 12 sama 12 dengan 12 ya. Kemudian isi biaya terkecilnya ada di sel 34. Isi semaksimal mungkin ya. Jadi permintaannya T4 itu 270 impas ya. Jadi nanti di sel 43 Anda tuliskan isikan dengan 270. Kemudian bagian permintaannya nanti habis ya. Ini habis 270 kurangi 270 sama dengan 0. Bagian nanti A3 nya ini juga habis 270 sama dengan 0 ya. Isian ini dimunculkan di tabel selanjutnya. Ya, hasil langkah ke-8 tadi sel 34 diisi dengan 270 dicantumkan di tabel ini. Ya, sudah bagian kapasitas dan permintaan sudah habis, sudah tidak ada bilangan-bilangannya. Bilangan-bilangan yang ini, yang hijau ini artinya Anda punya kesempatan mengirim dari A1 ke T2 sebesar 270 barang, A1 ke T4 180 barang. Anda jumlahkan ya 900 sama dengan kapasitasnya. Kemudian baris 2 ngirim dari A2 ke T5 sebesar 540 sama dengan kapasitasnya dari A2. Kemudian baris 3 ngirim ke T1 360 ya, A3 ngirim ke T4 270, A3 mengirim ke T5 180. Nanti jumlahnya harus sesuai dengan 810. A4 ya ngirimnya ke tempat tujuan 3 450, mengirim ke T4 450, jumlahkan ketemu 990. Kemudian Anda cek untuk bagian T1 ya, T1 itu permintaannya 900, T3 540, T4 ya harus sama dengan 900, T5 harus sama dengan 720 sama gitu ya. Setelah itu ya Anda simpulkan awal dengan FAM
yang akan masuk program dugaannya yang akan Anda kirimkan itu adalah sel-sel tadi yang ada isinya. Jadi X12, ya, kemudian X14, X25, X31, X34, ya, X43, X44. Dugaan biayanya, ya Anda lihat tabel awal ya. Ini berapa di sana 2 ya, 720 kali 2 12, kemudian 540 kalikan 2, kemudian 360 kalikan 2, kemudian 270 kalikan 12, kemudian 140 kalikan 16, kemudian 540 kalikan 10 tambah 450 kalikan 18. Ketemunya adalah dugaan Z-nya adalah 25020. Coba ada bandingkan antara dugaan Z dari FAM dengan yang slide sebelumnya ya, yang NWC. NWC itu dugaan Z-nya 51.300. Kalau yang menggunakan FAM sudah 25.020 ya, sudah lebih kecil ya, sudah mendekati bilangan nanti sesungguhnya yang akurat. Ya, di sini kita coba meringkas langkah-langkah FAM tadi dalam satu tabel ya. Yang pertama dicari BBBK-nya ya. Di baris pertama selisihkan antara 2 dengan 12 ketemu 10. Baris kedua antara 2 dengan 8 6. Baris 3 antara 2 dengan 12 ketemunya 10. Baris 4 antara 8 dengan 10 ketemunya 2. Ya, kemudian kolom 1 ya, antara 2 dengan 8 ketemunya 6, kolom 2 antara 2 dengan 14 ketemunya 12, kolom 3 antara 12 dengan 10 ketemu 2, kolom 4 antara 8 dengan 12 ketemunya 4, kolom 5 antara 16 dengan 2 ketemunya 14. Cari BB/BK terbesar yaitu di 14. Di kolom 5 ini cari biaya terkecil di isi semaksimal mungkin ya. Jadi A2 itu punya kapasitasnya itu 540, sementara T5 itu butuhnya 720. Isi semaksimal mungkin, jadi kirim sebanyak-banyaknya. Jadi berapa banyak yang bisa dikirim? Di sini diisi 540 ya, kemudian ini diberi tanda pagar, kemudian bilangan 540 ini sudah berhapus, sudah berhapus. Kemudian 720-nya ini sudah berubah menjadi 180. Kemudian langkah selanjutnya dicari BBBK lagi ya. Dicari BBBK lagi. Baris pertama. Lihat nanti. Di baris pertama itu ada 2 dengan 12 ketemu 10. Baris kedua tidak ada. Baris 3 itu antara 2 dengan 12 ketemu 10. Baris 4 antara 8 dengan 10 ketemu 2. Kolom 1 antara 2 dengan 8 6. Kolom 2 antara 2 dengan 14 12. Kolom 3 antara 12 dengan 10 2. Kolom 4 antara 12 dengan 12 0. Kolom 5 antara 16 dengan 20 ketemunya 4. Ya, cari BK terbesar yaitu di 12. Cari BK terkecil di sini ada di kolom 1 2 ya, sel 1 2. Isi semaksimal mungkin di sini ada 720 dan 900. Ya, saya isi semaksimal mungkin 720. Ini saya jadikan crash. Kemudian kolom di 2 itu hapus semua. Ini hapus 720 sudah hapus. Kemudian yang 900 ini dikurangi dengan menjadi 180 ya. Kemudian langkah yang ketiga cari BBBK lagi ya, sisanya ya. Yang terbesar di baris pertama itu baris kedua
kosong baris 3 antara 2 dengan 12 ketemu 10, baris 4 antara 8 dengan 10 ketemu 2. Ya, kolom 1 antara 2 dengan 8 ketemu 6, kolom 2 kosong, kolom 3 itu antara 12 2, kolom 4 antara 12 dengan 12 0, kolom 5 antara 16 dengan 20 ketemu 4. Ya, yang terbesar yaitu 10. Di baris 3 ada 2, di sini 31, mungkin di sini. Ya, di sini ada 360 dengan 810, isi semaksimal mungkin, jadi 360. Ya, kemudian permintaan 360 hilang, habis. Biaya-biaya di sini juga habis. Kemudian 810 dikurangi 360. Ya, ini sudah menjadi 450. Oke, lanjutkan, masih sama, cari BBBK terbesar, terkecil. Cari BBBK dulu ya, cari BBBK dulu. Baris 2 kosong, baris 3 itu 12 dengan 12, baris 4 itu 10 dengan 18. Kolom 1 kosong, kolom 2 kosong, kolom 3 itu antara 12 dengan 10 2, itu 12 dengan 12 0, kolom 5 itu 4. Cari di sel 4 dihitung, jadi antara 4 dengan 990. Di sini saya isi semaksimal mungkin, saya isi 540. Di sini habis ya. Kemudian 990 kurangi 540, ketemunya 450. Ya. Untuk mengecek pekerjaan Anda itu sampai langkah ini ada masalah apa tidak, tinggal ini masih ada 900. Dan 180 tambah 450 tambah 450 masih sama gitu ya. Oke, langkah selanjutnya antara 12 dengan 20 itu 8, kosong, baris 3 itu 4, baris 4 itu 6 ya, kolom 3 habis, kolom 4 antara 12 0, kolom 5 antara 24. Ya, terbesarnya di 8, biaya terkecilnya di sini adalah 12 ya, 14. Itu semaksimal mungkin di sini. Semaksimal mungkin antara 180 dengan 900. Jadi saya kirim 180. Ya, 180 hilang habis, ini 20 habis ya. Kemudian 900 dikurangi 180, ketemunya 720. Lakukan secara seperti tadi, baris 1 habis, ada 12 4, ketemunya 6. Kolom 1 habis, kolom 2 habis, kolom 3 juga habis, kolom 4 antara 12 16 dengan 248. Ya, kemudian terbesarnya di 8, terkecilnya ada 16, saudara isi di 16 ini semaksimal mungkin antara 180 dengan 450. Saya kirim 180. Ini hilang, ini habis, ini dikurangi, tinggal 270 ya, tinggal 270. Kemudian langkah selanjutnya, baris ke 1 habis, 3 tadi 4 ini 8. Ya, kolom 1 4 ini 6, ini habis, biaya terbesar di 18, biaya terkecil 18, saya kirim semaksimal mungkin. Saya kirim berarti saya kirim 450. Ini habis, sisanya 720 kurang 450, 70 ya, 270 ya. Terakhir
12, 4 nggak ada. Kolom 1 nggak ada, kolom 2, kolom 3 juga nggak ada. 12 di sini saya kirim ini yang paling terakhir sudah, sisanya 270. Ya, demikian langkah farm. Nanti Anda bandingkan dengan tabel terakhir farm yang ada di slide sebelumnya.